Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan mengulas film drama erotis Korea tahun 2014. Judul ada di bagian video. Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Berbagai tempat sudah dia datangi namun tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya. Dia adalah Yang Gil, pemuda yang baru saja lulus kuliah. Karena hari itu tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pedagang kaki lima yang menawarkan barang aneh kepadanya. Akhirnya Yang Gil pun tertarik dan membelinya. Pedagang itu berpesan kalau kotak itu harus dibuka tepat pukul 12 malam. Jika tidak maka Yang Gil akan bernasib sial. Yang Gil segera pulang ke rumah. Malam pun tiba, Yang Gil tidak sabar untuk membuka kotak ajaib itu dan dia juga ingin mengetahui apa isi sebenarnya dalam kotak itu. Saat menunggu dia ketiduran dan ketika terbangun ternyata belum jam 12 malam. Karena sudah sangat penasaran, Yang Gil melanggar pantangan yang diberikan oleh si pedagang. Dia segera membuka kotak itu dan ternyata isinya hanya satu buah sarung burung dan selembar poster yang berisi nama sebuah perusahaan. Yang Gil merasa kesal dan kecewa karena telah dibohongi oleh si pedagang. Keesokan paginya, Yongki mencoba pergi ke perusahaan untuk melamar pekerjaan. Di sana dia diwawancarai oleh wanita cantik bernama Tim Jang. Saat di interview Yang Gil justru terfokus pada bagian dada. Tim menyadari apa yang dilihat Yang Gil, kemudian menawarkan dirinya. Mereka menjadi semakin dekat lalu bercengkrama. Namun ternyata permainan itu hanyalah imajinasi Yang Gil semata. Dia heran mengapa dia bisa berimajinasi sampai senyata itu. Yang Gil tidak menyadari kalau itu adalah pengaruh karena melanggar waktu ketika membuka kotak Pandora. Setelah itu Yang Gil berniat bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal melalui sosial media. Ini merupakan kencan pertamanya bersama wanita bernama Chow Yun. Dalam pertemuannya itu Chow Yun meminta Yang Gil untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan akan membayarnya. Karena Chow Yun sendiri tidak memiliki pacar, dia meminta bantuan Yang Gil untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah itu Chow Yun mengajak Yang Gil ke rumahnya. Di sana tak sengaja Yang Gil melihat Chow Yun sedang mengganti busananya. Dan dari sinilah dia mulai tertarik kepada Chow Yun. Keesokan harinya Chow Yun memberitahu kepada Yang Gil hal apa saja yang harus dilakukan agar kedua orang tuanya percaya mereka benar-benar berpacaran. Saat itu Chow Yun mendapatkan telepon karena urusan penting meminta Yang Gil untuk pulang terlebih dahulu. Ketika di perjalanan pulang, tak sengaja Yang Gil melihat seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah ibunya Chow Yun, dia bernama Haeyong. Rupanya saat itu Haeyong baru saja pulang dari membeli keperluan di hari Natal. Yang Gil segera membantunya. Sesampainya di rumah, Yang Gil juga membantu Haeyong untuk menghias pohon Natal. Hal tak terduga pun terjadi, tiba-tiba saja dia terpeleset lalu terjatuh hingga pingsan. Setelah tersadar Haeyong menghampiri untuk memberinya air minum, namun tak sengaja air minum itu jatuh tepat di celana Yang Gil. Haeyong segera membersihkannya. Yang Gil yang tidak bisa lagi menahan birahinya kemudian mengajak Haeyong untuk bercengkrama dengannya. Haeyong tak kuasa menolak permintaan Yang Gil, kemudian terjadilah. Namun sayang, ternyata itu hanyalah imajinasi liar dari Yang Gil. Saat dirinya tersadar rupanya di hadapannya sudah ada Chow Yun dan kedua orang tuanya. Malam pun tiba dan mereka merayakan hari ulang tahun Chow Yun. Ketika Chow Yun dan ayahnya pergi ke belakang, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yang Gil untuk merayu Haeyong. Setelah acara ulang tahun selesai Chow Yun mengantar Yang Gil pulang. Chow Yun mengucapkan terima kasih karena Yang Gil mau membantunya untuk menjadi pacar pura-pura. Yang Gil sendiri berharap besok Chow Yun akan kembali menghubunginya untuk berkencan. Yang Gil kemudian pulang sambil menelpon temannya. Dia bercerita kepada temannya bahwa hari ini dia sangat bahagia karena dapat bercengkrama dengan wanita dan itu sangat berkesan di hatinya. Ketika Yang Gil sampai di rumah dan akan tidur, keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba dirinya kembali di waktu pagi hari dan tepatnya saat dia melamar kerja di perusahaan. Dia tidak mengerti dengan semua kejadian ini. Dia mencoba untuk pulang dan menghindari kejadian itu, tapi dia sendiri tidak bisa dan dia dikembalikan oleh waktu ke tempat itu. Yang Gil sangat bingung karena kejadian itu terjadi berulang-ulang. Lama-kelamaan dia merasa tidak peduli dan mencoba untuk masuk kembali ke perusahaan itu. Di sana dia tetap diwawancarai seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Yang Gil yang sudah tidak peduli dengan kejadian ini, memaksa Tim Jang untuk bercengkrama dengannya. Namun yang terjadi justru Tim Jang mengajari Yang Gil. Setelah itu dia bertemu kembali dengan Chow Yun. Tidak hanya itu, dia juga kembali bertemu dengan Haeyong dan juga merayakan ulang tahun Chow Yun. Hal itu terjadi berulang-ulang hingga membuatnya merasa kesal. Yang Gil kemudian mencoba memecahkan masalah yang terjadi. Dia berpikir positif dari mulai diwawancarai hingga bertemu ibu Chow Yun secara baik-baik dan tanpa adanya hubungan. Yang Gil mencoba menyelinap masuk ke kamar Chow Yun dan dia menemukan fakta bahwa Chow Yun ternyata hanyalah anak angkat. Setelah itu dia kembali diantar pulang oleh Chow Yun.
Namun di sini Yonggil melakukan hal yang belum pernah dilakukan, yaitu kembali ke rumah Chow Yun dan di sana dia menemukan obat-obatan milik Chow Yun. Tak lama kemudian Chow Yun masuk ke kamarnya bersama seorang pria. Ternyata itu adalah ayah tiri Chow Yun. Jadi selama ini Chow Yun telah dipaksa bercengkrama bersama dengan ayah tirinya. Saat permainan akan dimulai, terdengar suara dari dalam lemari. Ketika dibuka Yonggil ketahuan yang dari tadi telah bersembunyi di dalam lemari. Dia pun dihajar oleh ayah tiri Chow Yun. Saat Yonggil akan dihabisi Chow Yun pun menolongnya dengan memukul ayah tirinya hingga pingsan. Kemudian Chow Yun yang kali ini berniat menyingkirkan ayah tirinya untuk selamanya, dilarang oleh Yonggil. Setelah itu Yonggil mengajak Chow Yun untuk pergi dari tempat itu dan Chow Yun sendiri mau mengikutinya. Ternyata, yang membuat gagal dan terulang-ulang di tempat yang sama itu semua karena saat pulang, Chow Yun didatangi oleh ayah tirinya dan dipaksa bercengkrama hingga membuat Chow Yun depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara meminum obat yang sudah ditemukan Yonggil sebelumnya. Hal yang harus dilakukan Yonggil sebenarnya adalah menolong Chow Yun dan bukan bercengkrama dengan orang lain. Kemudian Chow Yun dibawa ke rumah Yonggil. Untuk pertama kalinya Yonggil merasakan cinta sebenarnya bersama Chow Yun, karena selama ini hubungan dengan orang lain itu hanyalah imajinasinya semata. Ketika Yonggil terbangun dari tidur panjangnya, dia melihat sudah ada Chow Yun di sampingnya yang itu artinya dirinya sudah terbebas dari kutukan karena sudah menyelesaikan misinya. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.